Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja saya bacakan kutipan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika membaca kutipan ini, kita diingatkan, saya juga diingatkan bahwa kita sering terjebak ke dalam kesombongan rohani. Sadar atau tidak, kita sering terjebak ke dalam kesombongan rohani. Misalnya, kita merasa sudah lebih baik daripada orang lain. Kita merasa sudah lebih taat di dalam beragama. Kita merasa sudah lebih rajin di dalam doa-doa. Kita juga merasa sudah lebih aktif di dalam pelayanan-pelayanan. Kita juga merasa sudah lebih saleh daripada orang-orang yang kita bandingkan. Saya sudah lebih rajin berpuasa, berpantang, dan bermati raga. Tentu saya sudah lebih saleh dari yang lain. Kita juga merasa sering sudah lebih bermoral, merasa diri sudah baik, dan baik. Sedangkan orang lain, mereka perbuatan juga hanya begitu. Saya lebih bermoral. Lalu kita juga sering merasa sudah lebih peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terpinggirkan. Dan tak jarang juga kita sering merasa sudah lebih berjasa. Dan karena sudah merasa lebih berjasa, akhirnya mengatakan, ya, saya sudah puas, maka saya tidak usah berbuat apa-apa lagi. Saya berhak untuk beristirahat. Nah itu bentuk-bentuk kesombongan rohani. Orang menyombongkan diri dari sisi kehidupan rohani itu. Dan mari kita akui dengan jujur, bahwa kalau kita terjebak kepada sikap seperti itu, ini sungguh jauh dari kehendak Tuhan. Apalagi ketika kita sombong di bidang kerohanian ini, lalu dengan gampang meremehkan, mengejek, merendahkan, dan menghakimi orang lain bahwa mereka jauh di bawah aku daripada aku ini yang terhebat ini. Kesombongan rohani. Terkait dengan kesombongan rohani itu, dalam Injil Matius tadi, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi, mengecam ahli Taurat, karena mereka melakukan kebaikan supaya mereka disanjung, supaya mereka diangkat tinggi-tinggi ke langit tingkat 7, supaya mereka dilihat orang. Dan di sisi lain, mereka mencap bahwa orang lain lebih buruk, berdosa, dan tidak layak di hadapan Allah. Sikap ini sungguh sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan mengecam sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, sore ini kita diajak oleh Tuhan Yesus agar kita membangun cara beriman yang baru. Cara beriman yang baru adalah mewujudkan nilai-nilai, melaksanakan ibadah-ibadah,
dan juga hidup beriman kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dipuji orang, bukan juga untuk menjadi senjata dalam menghakimi orang lain, merendahkan orang lain. Bukan itu. Tapi mari di masa Prapaskah ini dengan beriman cara baru adalah semua itu kita lakukan agar kita semakin bisa mengasihi Allah, bisa bersyukur kepada Allah bahwa kasih Allah hidup dalam diri kita.